Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Razi dengan stambuk 130 dari 2021 dari kelas C2 mata kuliah pengujian perangkat lunak, program studi teknik informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 2 mata kuliah pengujian perangkat lunak tentang dasar dan teknik pengujian. Adapun studi kasus aplikasi yaitu VN. VN adalah singkatan dari Vlognos, yaitu sebuah aplikasi editor video populer yang dirancang untuk perangkat seluler Android maupun iOS. Aplikasi ini banyak digunakan untuk membuat dan mengedit video pendek, khususnya untuk media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Ada pun topik pembahasan yang saya akan jelaskan itu yang pertama, gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian black box untuk diterapkan pada studi kasusnya yaitu VN, serta kesimpulan tiap tahapan. Yang kedua, pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang dapat diterapkan pada studi kasus sesuai spesifikasi kebutuhan, serta jelaskan alasan beberapa kesimpulan dari hasil analisa Anda. Yang pertama itu teknik pengujian black box pada studi kasus VN. eh, yang pertama itu ada pengujian control flow atau aliran kontrol. Pengujian ini memastikan semua jalur logika dalam aplikasi dapat dieksekusi dengan benar. Sebagai contoh, fitur pemutaran klip jalur logika diuji dengan skenario input durasi valid, durasi yang melebihi panjang video dan input kosong. Hasilnya menunjukkan bahwa semua jalur dapat dieksekusi dengan lancar tanpa keras atau hasil yang salah. Pada pesan kesalahan ditampilkan yang tepat dengan tepat jika input tidak valid. Kesimpulan pengujian ini memastikan alur logika dapat untuk fitur pemantauan klip berjalan dengan baik di semua kondisi. Maka itu pengujian data flow atau aliran data. Pengujian ini memeriksa aliran data dari deklarasi hingga penggunanya untuk memastikan tidak variabel digunakan tanpa inisialisasi atau tidak terpakai. Sebagai contoh, variabelnya itu frame rate, durasi klip, dan kemudian dilacak penggunanya dalam proses rendering video. Hasilnya itu menunjukkan data diproses dengan benar tanpa kebocoran atau variabel yang tidak digunakan. Kesimpulan pengujian ini memastikan alur data dalam aplikasi berjalan efisien dan bebas dari kesalahan. Yang tadi itu ada pengujian loop testing. Pengujian ini merupakan validasi kinerja loop dalam aplikasi eh, berupa API filter, fungsi API filter yang memproses frame video. Loopnya diuji dengan video berdurasi pendek, sedang maupun panjang. Hasilnya bahwa loop berfungsi baik untuk video pendek dan sedang, tapi membutuhkan optimasi untuk video panjang. Optimasinya itu menggunakan teknik batch processing untuk performanya menjadi lebih stabil. Kesimpulannya, pengujian ini memastikan loop dalam aplikasi mampu mengenangani video dengan berbagai durasi secara efisien. Yang keempat ada pengujian statement coverage. Eh, Pengujian ini memastikan setiap baris kode dalam aplikasi telah dieksekusi setidaknya satu kali. Dengan menggunakan alat bantu, pengujian ini menunjukkan bahwa cakupan kodenya mencapai hasil 52% dengan beberapa baris exception handling yang belum sepenuhnya diuji. Kesimpulan penguji ini memastikan sebagian besar kode telah diuji, mengurangi risiko kesalahan tersembunyi. Dan yang kelima itu atau yang terakhir, pengujian conditional coverage atau cakupan kondisi. Pengujian ini memeriksa setiap kondisi logika dengan nilai true maupun false. Sebagai contoh, ada fungsi ekspor video diuji untuk memastikan kombinasi format filenya dan resolusinya seperti MP4 HD atau FVI SD menghasilkan output yang benar. Semua kombinasi kondisi diuji menghasilkan output sesuai spesifikasi. Kesimpulannya, pengujian ini memastikan setiap kondisi logis dalam aplikasi berfungsi dengan benar di semua skenario. Kesimpulannya itu pada pengujian white box memastikan aplikasi Flagno memiliki alur kontrol yang stabil, alur data yang efisien, loop yang dioptimalkan, cakupan kode yang tinggi, dan kondisi logika yang berfungsi dengan benar. Dengan hasil pengujian ini, aplikasi dapat diandalkan dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna tanpa adanya kesalahan. Pembahasan kedua itu teknik pengujian black box pada studi kasus saya. Pengujian black box eh, berupa antara lain yang pertama itu ada equivalency partitioning atau pembagian kelas equivalency. Teknik ini membagi input aplikasi menjadi beberapa kelas ekuivalen untuk menguji berbagai jenis input pada fitur yaitu ekspor video. Yang dimana diuji input berupa format file seperti MP4, API, MKV sebagai input valid serta format tidak valid seperti teks, PNG atau tanpa memilih format. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi berhasil memproses input validnya dan memberikan pesan kesalahan atau input tidak valid dan menampilkan peringatan jika input kosong. Kesimpulan,
Teknik ini memastikan aplikasi dapat menangani berbagai jenis input dengan tepat dan memberikan output yang sesuai. Dan yang kedua itu ada boundary value analysis atau analisis nilai batas. Teknik ini digunakan untuk menguji input pada nilai batas tertentu pada fitur yaitu pemotongan klip video. Diuji input dengan durasi minimumnya itu pada 0 detik, adapun batasnya itu 1 hingga 120 detik. 120 detik ini adalah batas maksimumnya. Setelah input melebihi dari batas maksimum tadi, yaitu lebih dari 120 detik, hasil pengujian menunjukkan bahwa input valid diproses dengan benar, sementara input 0 detik dan melebihi batas maksimum muncul pesan kesalahan yang sesuai. Kesimpulan teknik ini memastikan setiap aplikasi dapat menangani input pada nilai batas dengan benar dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang ketiga itu ada decisioning table testing atau pengujian tabel keputusan. Teknik ini menguji kombinasi kondisi logis untuk memastikan setiap kombinasi menghasilkan input yang benar. Contohnya yaitu fitur aplikasi filternya. Diuji kombinasi kondisi seperti filter aktif, preview aktif, dan efek suara aktif maupun tidaknya. Hasilnya itu menunjukkan bahwa semua kombinasi kondisi menghasilkan output yang sesuai dengan spesifikasi aplikasinya. Kesimpulannya, teknik ini memastikan aplikasi dapat menangani berbagai kombinasi kondisi logis dengan hasil yang sesuai. Dan yang terakhir itu ada use case testing atau pengujian kasus penggunaan. Teknik ini menguji aplikasi berdasarkan skenario nyata yang dialami pengguna. Contohnya itu diuji alur mulai dari membuka aplikasi, memulai proyek baru, menambahkan klip video, menerapkan filter, memotong klip, adapun juga menyimpan progres hingga sampai dengan mengekspor videonya. Hasil ini menunjukkan bahwa semua langkah dapat dijalankan dengan lancar tanpa kendala. Kesimpulan untuk use case testingnya ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam skenario penggunaan nyata. Adapun kesimpulan yang saya jelaskan itu pengujian black box-nya pada aplikasinya itu menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu menangani berbagai jenis input pengguna, baik valid maupun tidak valid dengan hasil yang sesuai. Selain itu, aplikasi berhasil berfungsi dengan baik pada nilai batas input, memberikan output yang benar untuk setiap kombinasi kondisi logis, dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam skenario penggunaan nyata. Pengujian ini membuktikan bahwa aplikasi tersebut andal dan siap digunakan untuk memberikan pengalaman pengeditan video yang lebih optimal. Sekian dari presentasi saya, lebih kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.